Perbedaan bukan ancaman. Kita bisa menjaga toleransi di tengah perbedaan agama, sosial, budaya, dan politik untuk menciptakan dunia yang lebih damai. Podcast tematik kali ini, kita akan bahas pentingnya menjaga toleransi dalam setiap aspek kehidupan karena dalam keberagaman, perbedaan bisa menjadi kekuatan yang menyatukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan segala aktivitas kita. Berjumpa lagi dalam podcast tematik produksi RRI Purwokerto yang tentu saja bisa Anda simak melalui Pro 1 RRI Purwokerto, YouTube channel kami di RRI Purwokerto dan RRI Digital. Kali ini bersama dengan saya Citra yang tentunya akan menemani Anda dan pada kesempatan hari ini kami akan mengusung topik yang cukup menarik yaitu mengenai perbedaan sebagai kekuatan. Dan pendengar untuk membahas ya topik kita pada kesempatan hari ini kami sudah bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir. Kita akan langsung sapa dulu saja ya. Yang pertama ini ada Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Banyumas, ada Bapak Profesor Dr. Muhammad Rokib MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak sudah hadir sama-sama di podcast tematik kali ini. Ya. Baik, kemudian yang kedua, bersama dengan tokoh agama Kristen dari Gereja Utusan Pantekosta Purwokerto. Beliau adalah Dr. Pendeta Yunus Rahmadi MAMTH. Apa kabar nih, Mbak? Alhamdulillah, puji Tuhan. Tetap sehat, luar biasa. Tetap semangat, luar biasa ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Baik, pada kesempatan hari ini topik yang dibahas ini cukup menarik sekali ya mengenai perbedaan sebagai kekuatan. Kita tahu bahwa perbedaan ini banyak ya berada di sekitar kita yang terkadang ini bisa menjadi sebuah sumber konflik. Padahal sebenarnya dari perbedaan ini sendiri ini bisa membentuk suatu keberagaman. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya ingin tanya-tanya dulu nih ya dengan Profesor Rokib terlebih dahulu. Baik, Prof, saya ingin tanya Prof terkait dengan FKUB sendiri, Prof. Melihat perbedaan agama, budaya, kemudian sosial sebagai sebuah kekuatan bagi masyarakat ini seperti apa sih, Prof? Ya, bagi FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, berarti di sini sudah ada satu penekanan terkait dengan perbedaan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena Tuhan pasti memberikan satu hikmah terkait dengan perbedaan kenapa seseorang memiliki keyakinan yang berbeda. Nah, di sini seringkali orang miss. Dikiranya kalau berbeda itu mesti akan menunjukkan ke arah konflik. Tapi bagi FKUB, perbedaan inilah satu kehidupan yang lebih memiliki nilai, memiliki warna, memiliki keindahan, dan hidup ini serasa lebih progresif, lebih nyaman, sejahtera. Karena kesejahteraan, kebahagiaan itu tidak mungkin dibangun dalam homogenitas. Jadi masyarakat harus satu, partai satu, pakaian satu, nggak mungkin. Nah, bagi FKUB ini adalah bagian dari ini, bagaimana kita menikmati hidup, bertemu, berkumpul dengan kawan-kawan, kita sudah seperti saudara di FKUB itu. Tidak lagi melihat baju masing-masing, keyakinan masing-masing sebagai satu pembatas. Tapi malah dari perbedaan itu kita menemukan hal yang lucu-lucu. Hal yang enak diperbincangkan dan kita menjadi tertawa bersama disebabkan karena perbedaan itu. Ternyata ada yang menarik begitu. Menarik, iya. Jadinya sangat menarik. Jadi kayak ada sesuatu yang baru, lagi-lagi ada yang baru. Jadi hidup ini selalu fresh, disebabkan karena kita memiliki perbedaan di antara sesama kawan. Oke, berarti salah ya Prof kalau ada orang yang bilang perbedaan itu selalu menimbulkan sebuah konflik. Iya, salah. Salah ya? Salah. Baik. Pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah, iya. Iya, baik. Barangkali Profesor juga bisa menyebutkan nih contoh nyata di mana perbedaan ini justru menjadi kekuatan dalam membangun persatuan nih, Prof.
Oke, banyak contoh yang bisa kita lihat. Satu bangunan itu bisa dikatakan sebagai bangunan ideal apabila terdiri dari berbagai macam komponen, tidak satu komponen. Maka saling mengikat, saling menguatkan, saling melengkapi. Ini adalah menjadi bagian dari indahnya bangunan, kekuatan bangunan. Manusia juga demikian. Bisa dibayangkan, andaikan manusia itu hanya jenis laki-laki saja, jenis perempuan saja. Dan ternyata di dalam diri kita ini diciptakan sangat ragam. Tidak ada ini satu bentuk yang sama atau jenis yang sama, yang posisinya berbeda, itu tetap sama. Kulit yang ada di muka dengan kulit yang ada di kaki, itu strukturnya berbeda. Ketebalannya, kehalusannya berbeda. Rambut itu ada di berbagai macam tempat, dan itu juga berbeda. Nah, betapa indahnya Tuhan menciptakan kita dari unsur yang ragam, yang berbeda itu, ternyata itulah sisi keindahan, kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu yang sadar akan dirinya. Melihat dirinya sendiri saja sudah menemukan kekuatan yang luar biasa. Dan kita tidak bisa mencemooh, merendahkan orang yang berbeda dengan kita karena mungkin ada keterbatasan. Si A punya keterbatasan 1, 2, 3. Si B punya keterbatasan 4, 5, 6. Itu semua menunjukkan sisi kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada yang bersangkutan. Toh banyak orang yang punya keterbatasan tangan, tapi anggota tubuhnya memiliki kelihayan, kelincahan, dan bahkan ada kita temukan ada orang yang nyetir truk pakai kakinya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi Tuhan itu mesti memberikan sisi kekuatan di samping kelemahan yang diberikan. Karena itu di FKUP selalu saja kita gelorakan semangat saling mencintai, saling menghormati di balik kelemahan masing-masing. Pasti ekspresi keagamaan seseorang itu mesti beragam. Jangan sampai yang ini dikenal sebagai teroris misalnya ya. Kemudian kita mengklaim bahwa kawannya juga teroris. Kalau dia mengganggu ini keharmonisan kehidupan masyarakat, si A itu dia memiliki agama apa? Belum tentu agama yang sama dia akan, bahkan sebaliknya. Kalau dia ganggu, yang lain akan menguatkan, memberikan irama yang berbeda sehingga harmoni ini tetap terbangun dalam suasana ini kesepahaman, kesepahaman. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu bisa bersifat personal. Tetapi secara kolektif dia memiliki bangunan sisi kemanusiaan yang harus tetap dihormati. Jadi contohnya sangat ragam sekali. Banyak sekali di mana-mana. Termasuk pakaian yang sampean gunakan. Itu juga ragam. Juga berbeda. Tapi disitulah kekuatannya. Kekuatannya ya di situ itu. Maka ini pemahaman yang seperti ini harus digelorakan, disampaikan kepada siapapun, baik melalui langsung, tidak langsung, melalui informasi dengan berbagai macam teori yang menguatkan, maupun berbagai macam kasus yang mungkin juga ini mempertanyakan, apa iya dengan berbeda itu kita semakin kuat, semakin indah, semakin nyaman. Nanti dikuatkan bukti yang menunjukkan ke arah itu. Oke, jadi seperti tadi yang saya sampaikan ya Prof, kalau perbedaan itu sebenarnya bisa menjadi sumber keberagaman, betul ya? Oke, baik. Baik, kita beralih dulu nih ke Dr. Yunus nih. Dr. Yunus, saya ingin tanya juga nih terkait pandangan dari agama Kristen sendiri terhadap keberagaman dan juga perbedaan sendiri seperti apa? Iya, baik. Sebenarnya dari perspektif kekristenan, tentu kami berbicara berdasarkan konteks kitab suci, Alkitab kami. Dari semula memang Tuhan menciptakan manusia itu memang berbeda kan. Tidak Adam dengan Adam, tapi Adam dengan Hawa. Untuk tujuannya tentu saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga perbedaan itu menimbulkan satu kedamaian, keharmonisan, kebahagiaan bagi manusia. Memang dalam sejarah yang ditulis oleh Alkitab, itu ada satu peristiwa di mana ada sekelompok orang yang berusaha menyatukan perbedaan itu dengan mereka membangun, kami sebut Menara Babel gitu ya. Satu bangunan bertingkat tinggi yang dibangun pada zaman itu, dan semua orang dikumpulkan menjadi satu di situ.
Nah, Tuhan melihat ini menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki, yaitu bahwa manusia diciptakan berbeda. Sehingga Tuhan mengacau balokkan niat dari orang-orang yang tadi ingin menyatu tadi dengan memecah belah bahasa mereka, ya, sehingga satu dengan yang lain tiba-tiba tidak saling memahami bahasa apa, omongan apa yang mereka sampaikan, tidak saling mengerti. Dan barangkali ini juga salah satu mungkin pandangan tentang munculnya beragam bahasa di dunia, ya, karena Tuhan memang melakukan itu untuk membuat manusia tetap dalam jalur apa yang menjadi kehendaknya, yaitu berbeda-beda, ya, namun mereka bisa bersama-sama menyatukan diri, mereka bisa hidup dalam keberagaman itu, perbedaan itu dengan baik. Nah, faktanya memang sampai saat ini, kalau jujur saya katakan bahwa tidak hanya di kalangan agama tertentu, bahwa masih sulitnya untuk menyatukan perbedaan, untuk menyamakan keberagaman tadi, atau bagaimana mengolah keberagaman perbedaan tadi seperti kata Pak Kiai Rokib, itu bisa menjadi sesuatu yang indah, ya. Faktanya memang masih sulit. Kalau saya bicara misalnya dalam konteks Kristen, ya, saya pendeta. Kebetulan saya memang dari dahulu suka keberagaman, saya suka perbedaan, saya suka bergaul dengan banyak orang, termasuk lintas iman. Dan kebetulan kami sama-sama di FKUB juga. Nah, tapi saya faktanya masih menemukan ada teman-teman saya sesama pendeta yang belum seperti yang sebenarnya diperintahkan Tuhan di dalam Alkitab tadi. Mereka masih banyak yang eksklusif. Mereka membangun pagar-pagar, tembok-tembok yang membuat mereka itu seakan-akan terpisah dengan dunia di luar mereka. Nah, ini tentu tidak benar. Nah, itu juga yang membuat saya kemudian membuat satu disertasi tentang bagaimana implementasi kami dalam kekristenan sesuai dengan Injil Matius itu, kami diminta oleh Tuhan itu untuk menjadi garam dan terang dunia. Artinya bagaikan masakan, kalau tanpa garam kan nggak enak, ya. Tapi dikasih garam jadi enak. Kegelapan akan sirna ketika ada terang di sana. Nah, kami diminta seperti itu, menabur kebaikan, mengasihi, berbuat sesuatu yang jadi berkat buat orang lain dan seterusnya. Nah, saya coba bikin penelitian soal ini berdasarkan Injil Matius pasal 5 13-16 terhadap dalam rangka mewujudkan moderasi beragama di Kabupaten Banyumas, dan objek penelitian saya adalah para pengurus FKUB yang beragama Kristen dan Katolik, tapi juga para pemimpin Kristen di Kabupaten Banyumas. Nah, para pemimpin tidak hanya pendeta, tapi juga ada sampel saya dari yayasan, dari kalangan pendidik, ya, dan sebagainya, ormas-ormas Kristen dan sebagainya. Nah, saya ingin tahu sejauh mana sih mereka menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dalam konteks keberagaman, dalam konteks bagaimana bisa menyikapi perbedaan tadi. Dan hasilnya dua yang mungkin ada tiga hipotesa yang saya buat, tapi hasil yang saya sampaikan mungkin dua saja. Yang pertama menyangkut sejauh mana implementasi dari Injil Matius tadi, ya, untuk jadi garam dan terang dunia itu terhadap para subjek, para pemimpin Kristen, para tokoh Kristen tadi. Dan hasil yang saya dapatkan adalah sedang, cukup. Jadi belum baik, tapi saya juga bersyukur karena tidak rendah, sedang, ya. Kemudian satu lagi, latar belakang apa yang membuat hasil penelitian ini kok sedang, cukup, kenapa tidak tinggi atau kenapa tidak rendah, ya. Hasilnya adalah unsur yang paling utama yang mempengaruhi tingkat implementasi ini adalah lamanya mereka menjadi pemimpin, lamanya mereka menjadi pengurus satu organisasi keagamaan, lamanya mereka menjadi seorang pemimpin Kristen. Nah, karena itu saya menyimpulkan di sana bahwa memang tadi berapa lama seseorang punya pengalaman menjadi seorang pengurus, menjadi seorang pemimpin, kemudian bagaimana dia bersosialisasi, berinteraksi dengan lintas iman, itu sangat mempengaruhi bagaimana bisa mengimplementasikan firman Tuhan dalam Alkitab tadi untuk mewujudkan
adanya moderasi beragama atau bagaimana menyikapi perbedaan dan keberagaman tadi dengan baik. Nah, saya berharap suatu saat hasil dari penelitian ini akan saya seminarkan di kalangan para pemimpin Kristen supaya angka apa ini yang saya katakan tadi ya, tingkat implementasinya di kalangan pemimpin Kristen, tokoh Kristen itu bisa meningkat. Dan tentu saya berharap bukan saya terus-menerus yang harus ada di sana, karena saya ini dengan Pak Rokep ya, mendampingi Pak Rokep sudah 3 periode kali ya, empat kali kepengurusan, 3 periode saya bersama beliau ketua, saya wakil ya. Nah, tapi saya mengalami betapa sulitnya saya cari teman untuk ikut saya aktif di FKUB ini, karena tadi beberapa pandangan, buat apa sih Pak? Ya, buang-buang waktu, kumpul-kumpul nanti malah Bapak tercemar loh di sana. Nah inilah, saya kira tidak hanya di Kristen ya, mungkin di agama lain pun ada yang berpikir seperti itu. Kalau beda aliran, apalagi beda agama, itu haram hukumnya dan sebagainya. Jadi saya mencoba untuk mengikis ya sikap-sikap pandangan yang minir seperti ini, sehingga pada waktunya tingkat kerukunan tidak hanya di Banyumas. Kalau Banyumas konon ya, kita belum survei yang terbaru ya Pak Kiai ya. Tapi berapa tahun yang lalu tingkat kerukunannya itu mencapai 92%. Nah, harapan kami paling tidak bertahan di situ atau meningkat lebih baik. Sehingga suatu saat Banyumas bisa mendapatkan apa itu? Julukan kota tertoleransi di Indonesia. Yang selama ini saya hanya dipegang beberapa kota tertentu ya, karena tidak ada yang mampu menyaingi mereka dalam konteks kerukunan dan keberagaman. Nah, saya kira itu Mbak Citra. Jadi dalam perspektif kekristenan sebenarnya sama, kami juga diminta, apalagi ada hukum-hukum kasih ya. Ciri khas Kristen itu apa? Kasih. Bagaimana kita bicara kasih di mimbar-mimbar gereja, tapi faktanya di lapangan kita nggak pernah menerapkan. Itu saya katakan seperti gajah dibelangkoni, iso khotbah iso nglakoni kan gitu ya, atau jarkoni bisa ujar tidak bisa ngelakoni. Nah itu sia-sia bagi saya, percuma kamu nggak jadi garam dan terang dunia sesuai apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Nah saya kira itu, jadi ini sementara kami memang masih berjuang untuk itu, supaya bagaimana menyikapi keberagaman dan perbedaan ini bisa semakin hari semakin meningkat, angkanya menjadi lebih baik lagi. Gitu Mbak Citra. Kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Yunus sendiri ini kan masih banyak yang belum bisa mengikuti seperti itu ya. Kemudian bagaimana nih kalau menurut Pak Yunus sendiri, umat Kristiani ini bisa berperan dalam memperkuat persatuan di tengah tadi banyaknya perbedaan? Iya, tadi saya katakan kalau dikatakan banyak, ya mungkin relatif ya angka banyak itu ya. Meski sekarang memang saya melihat sudah mulai bermunculan teman-teman yang mulai mau bergaul ya, inklusif lah, artinya tidak hanya ada dalam tembok-tembok kekristenan sendiri, agama, keyakinan sendiri ya, tapi sudah mulai keluar, dan saya bersyukur untuk itu. Semoga ke depan akan lebih baik. Dengan kami juga FKUB itu membentuk generasi muda FKUB. Harapan kami bisa mengkader anak-anak muda kita di sana, sehingga kelak mereka menjadi penerus dan menjadi pionir-pionir dalam rangka menciptakan kerukunan di tengah keberagaman. Nah, tadi ditanyakan soal bagaimana apa yang bisa perannya umat Kristen dalam memperkuat persatuan. Ya, seperti saya katakan tadi, sebenarnya itu dimulai dari pemimpinnya ya, dari pemimpinnya dulu. Misalnya kalau kita bicara pemimpin itu adalah dalam konteks gereja itu adalah pendeta. Nah, bagaimana khotbah-khotbah di mimbar gereja itu jangan hanya bersifat meninabobokkan, menyenangkan telinga dari para pendengar, para umat tadi, tapi bagaimana memotivasi mereka juga supaya mereka doing something ya, melakukan sesuatu, mengaplikasikan firman itu di tengah kehidupan mereka, di tengah masyarakat. Dan saya selalu menekankan itu kepada jemaah kami ya, untuk mereka berperan sebagai agen-agen kerukunan di tempat, di posisi, di profesi, di pekerjaan mereka masing-masing. Jadi misalnya kalau saya ada jemaat kami yang berprofesi sebagai seorang lawyer ya, saya bilang, kamu jangan hanya cari duit aja dari situ, ya. Tapi bagaimana kamu di situ juga menunjukkan jati dirimu, mengaplikasikan, mengimplementasikan firman Tuhan itu, sehingga
ya orang akan mendapat keberkahan dari apa yang kamu kerjakan gitu ya. Jangan orang misalnya orang sudah salah kamu bela mati-matian, tapi orang benar malah kamu salahkan mati-matian ya. Tetap berbicara di atas kebenaran dan sebagainya. Dan kemudian di tingkat level terbawah bagaimana kami membentuk satu komunitas Mbak Citra namanya persekutuan antar keluarga. Nah, mereka terdiri dari 5 sampai 15 orang. Kalau lebih dari itu kami pecah. Nah, mereka inilah yang saya tugasi, kalian di wilayah di tempat tinggal masing-masing jadilah agen-agen kerukunan di sana ya. Coba dengan tetangga sikapmu bagaimana, respon mereka terhadap kamu bagaimana. Misalnya ketika mereka lagi ngobrol, kamu datang, lihat wajah mereka gimana. Apakah mereka nampak senang dengan kedatanganmu atau justru mereka malah kemudian cepat-cepat nyingkir ketika kamu datang. Nah, itu akan jadi ukuran apakah kamu mampu menerapkan tugasmu sebagai seorang, kami kalau biasa menggunakan istilah anak Tuhan gitu ya. Sebagai umat Kristen, kamu ini menjalankan tugasmu yang Tuhan percayakan, menjadi garam dan terang dunia tadi. Jadi, sekali lagi saya katakan, mereka kami motivasi sesuai dengan kapasitasnya. Di tengah komunitas, lingkungan di mana mereka berada dan ditempatkan, disitulah mereka berperan masing-masing. Ya. Dan saya tentu terus akan memperjuangkan ini, tapi harapan saya tentu teman-teman pendeta yang lain, pemimpin Kristen yang lain juga sama ya, kita berupaya menciptakan kerukunan ini. Iya, baik, terima kasih sekali. Kemudian saya kembali lagi ya ke Profesor Rocky. Prof, sejauh ini Prof, bagaimana strategi dari FKUB sendiri dalam membangun kesadaran bahwa keberagaman ini bukan sebuah ancaman, tetapi modal sosial yang berharga, Prof? Oke, kami sudah melakukan banyak hal. Ada yang sifatnya ini intelektual, dengan cara melakukan satu penyadaran, training, seminar, dengan menghadirkan para tokoh. Karena cara pikir, jadi mainstream dari pemikiran orang itu dipengaruhi oleh tokoh. Maka dihadirkan satu tokoh untuk membincang satu kasus tertentu sebagai satu contoh. Nah, dari sini kemudian orang tersadarkan. Misalnya tentang pentingnya ini keamanan dan ini kebutuhan pangan. Itu lalu dihadirkan tokoh ahli di bidang tafsir misalnya, lalu mengutip tentang surat Al-Quraisy, wa amanahum min khauf, at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ini memberikan penyadaran bahwa ketentraman hubungan antar sesama ini bisa terbangun terus apabila kita ini mampu memberikan penyediaan makanan yang cukup dan keamanan, aman dari rasa takut, khawatir, dan seterusnya. Dari situ kemudian muncul program, dulu pernah kita lakukan pendampingan terhadap ini orang pedagang-pedagang kecil yang ada di depan rumah, yang digendong, dan lain sebagainya. Kita juga memberikan ini, dulu pernah kita lakukan ini pemberian kambing. Kambing kepada keluarga yang sangat-sangat membutuhkan untuk itu. Jadi kalau modal sedikit bantuan agar ini bisa menggerakkan ekonominya lebih baik. Ini hanya sekedar contoh. Karena program kita FKUB bukan di situ. Tapi bahwa setiap kerukunan yang dibangun itu harus berdimensi multidimensional dalam konteks intelektualitasnya, kemudian kebutuhan real kesehariannya, dan nanti pengeratan pendampingan terhadap mereka yang punya kasus. Misalnya pada saat ada penolakan ini jenazah, tatkala ada kasus COVID beberapa waktu yang lalu, itu kita melakukan pendampingan bagaimana agar masyarakat jangan begitu. Meskipun ini kemudian ada kecurigaan yang berlebihan terhadap orang yang kena COVID, tetap dia yang meninggal ya harus disemayamkan sebagaimana layaknya, kemudian dimakamkan sesuai dengan keyakinan yang bersangkutan. Dan ini membutuhkan dialog di kabupaten, kemudian dengan masyarakat yang ini melakukan aktivitas yang bertentangan dengan hati nurani kebanyakan orang. Menolak itu kan, sudah meninggal ditolak. Apapun alasannya itu kurang bagus.
Nah, FKUB juga melakukan kerjasama antar komponen kekuatan tokoh-tokoh lintas agama. Jadi misalnya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penghayat dikumpulkan dalam satu wadah. Kita berbincang kaitannya dengan itu. Lagi kaitannya dengan organisasi-organisasi yang selama ini mendapatkan kecurigaan. Oh, dia melakukan kekerasan atau melakukan teror terhadap orang yang tidak sama. Misalnya penolakan terhadap tokoh tertentu untuk hadir dan lain sebagainya. Ini kemudian dilakukan rembuk, ngobrol-ngobrol. Kita punya namanya forum guyub rukun. Untuk semua tokoh-tokoh meskipun umatnya tidak banyak. Ini bagian dari sapaan yang harus dilakukan oleh FKUB. Termasuk bagaimana pendampingan terhadap pendirian rumah ibadah. Ini karena ini sensitif rumah ibadah itu. Kalau nanti dibangun kemudian tidak ada pendampingan lalu ada penolakan. Ini sering ya izin di sini ditolak, izin di sana ditolak. Lalu pernah kita sampaikan, lah kalau ditolak di mana-mana, kawan kita, saudara kita ini mau beribadah di mana? Karena begini ini jadi tidak wajar. Bagaimana dia ingin beribadah dengan nyaman, sementara saudaranya mau beribadah nggak punya tempat. Dalam aturan undang-undang kita sampaikan, jika nanti tetap tidak memiliki tempat peribadatan, maka yang bersangkutan akan disediakan oleh negara, oleh pemerintah daerah. Dan ini menjadi bagian dari bagaimana cara kita memberikan wawasan, kemudian pendampingan, mengumpulkan, saling sapa, dialog. Nah, ini yang terus kita kuatkan di Forum Kerukunan Umat Beragama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Yunus bahwa kita ini saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain, meskipun ragam keyakinannya, tapi tetap terus melakukan sosialisasi bahwa di agama kita masing-masing itu masih banyak PR. Bagaimana melakukan penguatan, penyadaran, dan kemudian bekerja untuk kebersamaan. Jadi kita harus punya program kerja bersama antar umat beragama. Karena kalau kerjanya sendiri-sendiri, nanti belum bisa menyelami dan menghayati bagaimana pikiran dan tradisi orang lain. Nanti isinya truth claim. Kamu, saya yang paling benar, Anda salah. Anda salah, saya yang paling benar. Ya, ini terus-menerus kita lakukan di FKUB. Iya, baik, terima kasih. Kembali kita ke Pak Yunus ini ya. Pak Yunus, kalau tadi sudah kita banyak berbincang juga ya. Kalau sejauh ini yang bisa dilakukan gereja sendiri untuk membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas lain yang berbeda agama ataupun budaya, seperti apa? Iya, kita di Kabupaten Banyumas ini ada beberapa ormas Kristen yang dibentuk tentu notabene dari lingkungan gereja. Di sini ada ormas PGPI, ya, kemudian ada PGLII, kemudian ada MUKI. MUKI itu Majelis Umat Kristen Indonesia. Ada API, Asosiasi Pendeta Indonesia. Kemudian belum lama kami membentuk PIKI, Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia. Nah, semacam ICMI ya? Ya, ICMI-nya Kristen lah itu. Nah, inilah salah satu bentuk kontribusi kami bagaimana bisa menggaungkan tadi nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai keberagaman tadi melalui wadah-wadah ini, ya. Itu kita lakukan. Kemudian kita membuat seminar-seminar, ya, seminar-seminar sekali lagi dengan topik-topik yang memang menyangkut bagaimana moderasi beragama, kerukunan satu dengan yang lain, jadi terang garam dan terang dunia dan seterusnya. Nah, kemudian secara lokal gereja itu kalau kami pribadi ya membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar, lingkungan sekitar kami. Jadi saya tinggal di gereja karena kalau kami istilah rumah dinas itu pastori ya, itu memang nempel di gereja, gitu ya, nempel di gereja. Kenapa? Saya lebih senang nempel di gereja kalau ada apa-apa lebih cepat. Misalnya umat butuh sesuatu lebih cepat daripada saya tinggal di luar. Nah, saya tinggal di satu RT kan begitu, di belakang RRI ini. Dan saya berusaha membangun hubungan dengan warga yang ada di RT saya, di RW saya.
dengan cara mereka setiap bulan kami ada pertemuan bapak-bapak, arisan dan sebagainya. Saya datang, ya saya berbicara, interaksi dengan mereka. Kemudian kami juga ada program-program istilah kami ya berbagi berkat, aksi sosial. Jadi misalnya membagi sembako, kemudian nanti sore kami berbagi takjil gratis di depan gereja. Kalau pas lewat bisa hampir ya. Itu kami rutin lakukan terus dalam rangka membangun hubungan yang baik dengan warga, dengan lingkungan sekitar yang notabene berbeda dengan kami. Dan kami tidak ada maksud apapun melalui pembagian-pembagian itu. Nggak pernah kami tulisi ini dari gereja ini ada ayat kitab suci. Sama sekali saya menjauhkan diri dari itu karena kita memberi firman Tuhan dalam Alkitab kami mengatakan kalau kamu memberi, tangan kananmu memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Jadi jangan menunjukkan satu motivasi yang nggak benar ketika kamu ingin jadi berkat buat orang lain. Nah, langkah-langkah itu kami lakukan bagaimana supaya gereja ini berkontribusi terhadap sekitar, khususnya warga sekitar. Nah, kalau level lebih daripada itu juga saya menyerahkan kepada teman-teman kami yang jadi pengurus di ormas-ormas Kristen tadi. Misalnya di sini juga ada MAG ya, Badan Musyawarah Antar Gereja dan seterusnya. Nah, mereka lah yang saya minta berperan masing-masing. Kebetulan saya di beberapa ormasnya menjadi penasehat ya. Tugas saya kan menasehati gitu ya. Nah, saya beri masukan, ya ambil porsi kalian ini, porsi kamu ini, porsi ini. Jangan saling tumpang tindih. Supaya apa? Melengkapi. Apa yang tidak bisa dilakukan ormas ini bisa kalian lakukan. Apa yang kalian tidak bisa orang lain, ormas lain bisa lakukan. Nah, itu menjadi kepanjangan tangan gereja. Ya, kepanjangan tangan gereja. Untuk menjangkau apa yang menjadi tujuan, yaitu tadi menciptakan kerukunan, kedamaian di tengah keberagaman yang ada. Jadi intinya setiap orang Kristen harus jadi agen-agen perubahan terhadap warga atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Iya, baik. Kemudian kita kembali ke Profesor Roqib ya. Prof, apa nih Prof pesan dari FKUB sendiri kepada masyarakat tentunya agar lebih bisa menerima dan juga menghargai perbedaan nih Prof? Bermula dari ilmu, berproses dengan ilmu, dan diakhiri dengan ilmu. Sebenarnya problem terbesar kita itu berawal dari kebodohan. Jadi kalau kita mau melakukan aktivitas ini berkualitas, bermanfaat, menyentuh kebutuhan bagi seluruh warga masyarakat, maka ini rahasianya di ilmu. Ya, makanya di dalam kaidah ini ajaran agama itu al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Kullu setiap amal itu harus setiap ilmu itu harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan seperti pohon yang tanpa buah. Itu kan berarti kalau orang yang berilmu hanya diam saja, kemudian lokalisasi pada tempat tertentu tanpa bersentuhan dengan yang lain, maka buahnya juga hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, tidak dirasakan pada kelompok yang lain. Nah, ilmu ini menjadi piranti atau alat orang untuk berpikir logis, sistematis, bisa mengambil kebijakan yang rasional, proporsional, profesional. Jadi rasional, proporsional, profesional. Iya, profesional. Nah, ini yang selalu kita sampaikan kepada umat. Karena kalau misalnya ada orang fanatik itu benar dalam satu sisi, asal proporsional. Proporsional itu ada istilah, misalnya kalau inward looking, fanatisme ke dalam untuk dirinya sendiri terhadap keyakinannya, itu dia harus mutlak bahwa agama saya benar. Tetapi dia memiliki outward looking, pandangan keluar selain dirinya, maka dia harus memiliki open space, ruang terbuka untuk kehadiran orang lain yang benar-benar berbeda. Iya. Kalau bisa bersikap proporsional seperti ini, maka dia ini ditempatkan di mana saja sebagai penyejuk.
ditempatkan atau ditugaskan di mana saja, rekat. Di mana saja dia membahagiakan. Ibaratnya orang yang seperti ini, orang yang punya ilmu dari ini melalui awal proses ilmu, tengah-tengah proses diakhiri dengan ilmu. Orang yang seperti ini lempar aja ke tengah hutan, hutan jadi kota. Ya. Tetapi kalau orangnya ini tidak mementingkan ilmu, fanatisme buta, orang ini tidak mengindahkan akan bagaimana nilai teologisnya, sosiologisnya, antropologisnya, maka kota atau negara yang sudah bagus pun kehadiran orang ini jadi ulat dalam kehidupan. Dia ini mengerikan, menjijikkan, dan kemudian grogoti dari dalam. Kalau orang tidak tahu misalnya ini kayak buah bagus, ada ulatnya di dalam. Ngerti-ngerti loh, setelah dibuka loh, kok ternyata ini sudah busuk. Atau sudah termakan sekian, tinggal kulitnya saja yang ini. Rapuh sekali kehidupan jika ada orang yang memiliki pemahaman sempit. Karena itu menurut saya, ya, setiap aktivitas yang kita lakukan harus didasari dengan ilmu. Harus dibarengi dengan ilmu dan diakhiri dengan ilmu. Nah, sehingga nanti kita bisa bersikap rasional, profesional, proporsional. Apa yang kita lakukan ini tidak berlebihan, karena sesuatu yang benar tapi berlebihan juga nggak bagus. Saking semangatnya, ini sholat maghrib mestinya kan maksimal 3 rakaat. Eman masa lagi semangatnya cuma 3, tak tambahi jadi 7, tambah rusak. Iya, karena dia tidak mampu bersikap profesional. Jadi tepat sekali apabila kita ini membangun dunia kita ini, negara kita ini, dimulai dari bagaimana, setingkat apa perhatian kita terhadap ilmu yang akan kita sosialisasikan, kita tradisikan terhadap generasi-generasi kita ke depan. Makanya di FKUP ada generasi muda FKUP, ada mahasiswa, solidaritas mahasiswa lintas iman, solidaritas siswa lintas iman. Ini kemudian ada penyuluh lintas iman. Nah, kita juga menerbitkan buletin untuk penyadaran kepada masyarakat umum melalui tulisan. Iya. Baik, terima kasih sekali nih Prof. Kemudian Pendeta Yunus, saya ingin tanya juga terkait dengan pesan nih kepada masyarakat tentunya agar tidak melihat perbedaan ini sebagai pemisah tetapi sebagai kekuatan bersama nih, apa nih? Iya, baik. Seperti juga gambaran makanan ya. Saya suka gado-gado, Mbak Citra. Saya juga suka. Iya, suka sama ya. Nah, gado-gado ini kan terdiri dari berbagai macam bahan ya. Ada kentang, ada sayur ini, ada itu, semua ditabur kemudian dengan sambal kacang. Nah, bagaimana meramu perbedaan ini kalau saya mengatakan dalam konteks kekristenan adalah taburilah dengan kasih. Berbagai keberagaman taburi dengan kasih sehingga bisa menghasilkan satu makanan yang enak disantap dan itu bisa dirasakan enaknya oleh semua orang. Nah, karena itu membangun sifat atau pandangan inklusif itu tidak bisa otomatis atau ujuk-ujuk, tapi harus dibangun, dipelopori oleh kita-kita ya. Dimulai dari mereka, anak-anak kita yang masih usia dini. Bagaimana memberikan mereka pemahaman-pemahaman firman Tuhan dengan benar, pemahaman tentang pentingnya kerukunan, ya, hidup dalam keberagaman dan sebagainya. Dan itu adalah tugas kita para tokoh, para pemimpin agama, tapi juga termasuk para orang tua, ya, bagaimana mendidik generasi muda kita dalam nilai-nilai kebenaran yang ada. Dan saya percaya kalau itu terjadi, dimulai meskipun dikatakan telat sekalipun nggak apa-apa, dimulai dari sekarang, maka kita akan petik buahnya, hasilnya beberapa tahun ke depan. Nah, ini juga kita harus menyikapi juga dengan bijak ya, karena kalau saya membaca, melihat di media-media sosial ya, ternyata masih banyak yang saling menyerang satu dengan yang lain dalam konteks perbedaan keyakinan tadi, yang membenarkan diri, menyalahkan, mengutuk, menghujat dan sebagainya. Nah, saya kira kita semua harus hikmat dan penuh kebijakan dalam menyikapi hal ini dalam bermedia sosial dan sebagainya. Nah, pesan saya kepada
para pemimpin Kristen, tapi juga secara umum mungkin pemimpin semua keyakinan agama, kepercayaan. Bagaimana kita juga menggemakan prinsip-prinsip kerukunan ini dengan baik, dan bagaimana mengajak umat masing-masing untuk bijak dalam bermedia sosial, sehingga media sosial yang sangat dahsyat pengaruhnya itu bisa digunakan untuk membawa nilai kebaikan dan keberagaman, kerukunan di tengah masyarakat. Bukan untuk memecah belah, bukan untuk menghancurkan. Biarlah kita tetap utuh dalam wadah NKRI, di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari negara kita tercinta ini. Saya kira itu aja. Iya, baik. Terima kasih sekali nih Pak Yunus dan juga Profesor Rokib ya. Tidak terasa ini kita sudah ada di penghujung obrolan yang cukup menarik sekali ya. Barangkali yang terakhir yang bisa disampaikan atau ditekankan kepada masyarakat terkait dengan masalah toleransi ini apa nih? Mungkin singkat waktu saja di Profesor Rokib dulu. Silakan. Toleransi berarti kita mampu menerima orang lain yang berbeda. Jangan dijadikan perbedaan sebagai alat untuk memusuhi orang lain. Tapi jadikan perbedaan sebagai media untuk mengeratkan hubungan antara yang satu dengan yang lain. Jadikan perbedaan ini menjadi bagian dari solusi. Dengan cara meningkatkan pemahaman dan keilmuan terhadap berbagai macam potensi alam semesta ini, pasti Tuhan menciptakan banyak manfaatnya, banyak gunanya, banyak fungsinya. Fungsi di satu hal itu bisa jadi memiliki multifungsi. Bukan hanya untuk satu hal, tetapi untuk berbagai hal. Nah, karena itu kembali lagi kepada ilmu, kami harapkan ini menjadi orientasi dari kehidupan masyarakat kita. Jika ada media sosial, itu ada di genggaman kita lewat HP, gunakan HP itu untuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan. Semakin ragam ilmu kita, pengetahuan kita, insya Allah semakin kuat kita ini memegangi persatuan dan kesatuan. Oke. Baik. Pak Yunus, monggo silakan singkat waktu saja. Baik. Mewujudkan toleransi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan kemauan, kesadaran kita bersama, tapi juga sinergitas antara tokoh-tokoh agama, pemimpin umat, dengan pemerintah, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Kalau kita bersinergi dengan baik, saya yakin dan percaya bahwa ke depan nilai-nilai kerukunan, toleransi, moderasi beragama akan semakin meningkat jauh lebih baik dibanding yang ada sekarang ini. Karena itu sekali lagi dibutuhkan kemauan, kesadaran, tekad kita bersama untuk mewujudkan Banyumas yang lebih toleran, Indonesia yang lebih toleran. Itu saja. Baik, kalau begitu terima kasih sekali nih untuk Profesor Dr. Muhammad Rokib MAG selaku Ketua FKUB Kabupaten Banyumas, dan juga untuk Bapak Dr. Pendeta Yunus Rahmadi MAMTH atas kehadirannya dalam podcast tematik produksi RRI Purwakarta kali ini. Dan pendengar juga pemirsa, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ya kedua narasumber kita pada kesempatan hari ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, dan tentunya ini bisa menjadi sarana untuk penguat toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan akhirnya saya Citra pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali di podcast tematik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.